Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita adakan pengajian selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan istighfar taubat agar diri kita itu merasa ampunan daripada Allah, karena diri kita merasa banyak dosanya. Kita bawakan ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi tawbatan abdil zalim. La yamliku nafsi nawman naban wa hayatan wa mautan wa nusyur. Alhamdulillah, mudah-mudahan diri kita diampuni dosanya, mendapat satu taubat yang nasuha. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujazikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fil silmi kafah ala ta'budu sayyatin innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, sehingga kita dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah Buwada Thoriqat Sakariyah Tahrir. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, untuk menjalani kehidupan kita dari kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, taruhlah kita cerita tentang masalah agama yang kita yakini bagi orang-orang yang mau meyakini. Kalau kita mengaku agama Islam, maka kita harus berpedoman teguh dengan Quran dan Hadis. Yang wajib kita kerjakan di muka bumi ini harus ada dasarnya, yaitu Quran dan Hadis. Nanti kalau nggak ada dasarnya, mungkin nanti kita bisa menyasar. Karena Nabi Muhammad berpesan kepada kita, cepat meninggal itu nanti, berpegang teguhlah kepada keduanya, yang tinggalkan dua pusaka untukmu. Berpegang teguhlah dengan keduanya. Kalau kamu dengan keduanya, maka enggak sesat selama-lamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnah. Tadi kakek bacakan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 151, yang berbunyi, Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujazikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 151. Ini Qur'annya.
Kakek hanya bacakan ya. Bukan kakek itu menentukan, nggak membacakan. Dengan bahasa Indonesianya, Allah berfirman, sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 151. Kalau pendapat kita yang biasanya kita dengar, Rasul itu yang dari kota Mekah sana, mungkin yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Muhammad. Tapi Quran sendiri ngasih tahu kepada kita, surat Al-Baqarah tadi, Rasul itu di antara kita. Yang ditutup oleh Allah itu kenabian. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Tapi yang namanya utusan Allah itu, Rasul Allah kalau bahasa Indonesia itu, sampai hari kiamat. Itu tetap Allah adakan utusan-utusannya sebagai pembimbing penerus Nabi Muhammad. Itu menurut Al-Quran tadi. Kalau orang umum, orang yang kurang memahami Al-Quran, Rasul itu sudah nggak ada lagi. Jadi andai kata Allah itu nggak ada Rasulnya lagi di muka bumi ini, berarti Allah langsung ngajari manusia gitu. Kira-kira begitu. Andai kata Allah sudah nggak ada lagi Rasulnya, utusannya sudah nggak ada lagi, pas Nabi Muhammad saja utusannya, berarti sekarang ini Allah langsung ngajari manusia ya. Dulu Allah ngajari manusia dengan perantaraan Rasulnya Nabi Muhammad. Ya. Maka Allah ngasih tahu tadi ya, sebagaimana kami utus seorang Rasul kepadamu. Nanti dibaca Al-Quran di rumah ya. Sebagaimana kami utus seorang Rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu, yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Maka dari itu di antara yang 5 tadi, ciri-cirinya Rasul tadi, yang terakhir mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Maka kakek teruskan, yaitu ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanut hulu fisilmi kapa Allah ta'budu sayatin innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat 208. Nanti dibuka ke Al-Qur'annya ya. Bahasa Indonesianya, mungkin kalau bahasa Arab di antara kita banyak yang nggak tahu ya. Karena kita bukan orang Arab, orang Indonesia. Maka dengan bahasa Indonesianya yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jangan kamu ikut langkah setan. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Jadi Allah itu menyeru kepada orang-orang yang beriman, disuruh masuk Islam secara kafah. Jadi bukan orang kafir, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang Kristen, bukan orang penjahat, tapi yang diseru oleh Allah itu orang yang beriman, disuruh masuk Islam. Ini kan kurang mengerti kan? Selama ini kita kan orang yang beriman sudah Islam kan? Ini kata Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ayat 208. Jadi andai kata ada yang menentang, batinnya menentang, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi tentanglah itu Allah. Orang itu firmannya Allah bukan orang kakek kan? Kakek hanya bacakan. Bukan ngomongnya kakek, ini kata Al-Quran gitu ya. Ya andai kata ada yang menentang batinnya, nggak gitu ya. Silakan, kan nggak apa-apa.
Orang kita itu demokrasi kok. Kan begitu. Silakan. Tapi ini katanya Allah yang berkata, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jangan kamu ikut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu yang merugikan pada kamu. Makanya disuruh masuk Islam itu orang yang beriman. Bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, bukan orang kafir. Renungkan ini. Ini jarang orang tahu. Jarang orang tahu. Jadi kalau kamu tuh merasa beriman, masuklah Islam. Karena Islam itu punya rukun. Islam itu punya rukun. Setiap rukun wajib diperbuat. Namanya rukun wajib diperbuat. Ada berapa rukun Islam? Ada 5. Ada 5 kan? Ada satu rukun Islam yang dibenci oleh setan. Makanya Pak, ayat tadi sambung oleh Allah tadi, Allah tak butuh sayatin. Jangan kamu ikut langkah setan. Rukun Islam ada 5, tapi ada satu rukun yang dibenci oleh setan. Yang 4 rukun setan nggak pernah membencinya. Nah, dengan mudah setan itu menggelincirkan kita dengan 4 rukun tadi. Tapi yang satu rukun setan paling benci. Maka banyak yang menghalangi manusia-manusia yang mau mengerjakan rukun Islam yang satu itu. Ya, rukun yang mana itu? Setan melihat orang naik haji, dia nggak pernah ragu, nggak pernah gelisah, nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Karena dengan kebanggaan, kesombongan hajinya, setan menggodanya. Haji itu kan rukun Islam. Kenapa dibuat detail? Kan derajatnya sama dengan sholat, dengan puasa. Kenapa yang 3, yang zakat nggak dibuat detail? Tapi yang 1 dibuat detail. Aturannya kan kalau ahli sholat kan pak sholat kan. Namanya rukun sama kan. Pak zakat, pak puasa. Saya mendengar satu kali haji kali pak haji. Iya. Setan nggak pernah takut menengok orang yang yaitu mengerjakan haji. Masih setan goda gitu. Yang kedua, rukun Islam yang dari bawah, dari belakang. Yang kedua yaitu zakat. Setan nggak pernah ragu dengan orang yang zakat. Nggak pernah dia itu bisa takut. Dengan mudah setan digelincirkan. Dengan ria dia berzakat, tergelincir rukun Islamnya yang namanya zakat. Dia juga yang puasa. Puasa. Setan dengan mudah melincirkan orang puasa. Bahkan nggak batal puasanya, bisa batal pahala puasanya. Kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka berpuasa hanya mendapat lapar dan dahaga saja, kata Allah. Yang mudah digelincirkan. Apalagi sholat. Dengan mudah sholat itu digoda oleh setan. Banyak orang yang tengah malam bangun tahajud, sholat tahajud. Banyak kan? Bukan untuk mengharapkan ridhonya Allah, tapi dia mencari biar usahanya lancar, biar naik pangkatnya naik dengan cara sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu mencari persugihan orang Jawa. Dengan mudah kan? Seperti sholat subuh, sholat wajib lah. Dengan mudah akan itu menggoda. Nggak pernah dia itu gentar nih orang sholat. Silakan kamu sholat, nggak apa-apa. Aku nggak terpengaruh oleh itu, kata dia. Tapi ada satu rukun yang setan paling benci melihat orang yang mengerjakan rukun itu, yaitu syahadat. Ketika orang mau syahadat, setelah dia merasa beriman, dia mau masuk ke rukun yang pertama, yaitu Islam syahadat.
spontan orang telah menyudutkan. Jangan, nanti kamu sesat. Tapi ketika kita mau masuk ke kafe sana, tiap harinya kita mabuk, tiap harinya kita itu berbuat jahat di lingkungan kita, Pak Ustadz nggak pernah ngeruk kita, diam saja dia. Nggak pernah dia itu negur kita, pernah nasihati kita, nggak pernah. Diam, dia nggak open kepada kita. Tapi ketika kita mulai ikut ngaji bersahadat, sibuk para ustadz nasihati, jangan ikut ngaji nanti sesat. Sesat nanti kamu. Ketika kita masih sibuk di kafe, sibuk di warung tua, Pak Ustadz nggak pernah sibuk nengok kita. Tapi ketika kita ikut pengajian, kita ingin bersahadat, karena kita merasa beriman, sibuk para Pak Ustadz mengurusi kita, lapor ke atas sana, lapor ke depak, entah mana-mana, lapor ke kepolisian, gara-gara ada orang mau sahadat. Sibuk semua. Ada satu rukun yang setan benci. Dan bahkan diri kita pun membencinya. Kita sholat mau, puasa mau, zakat mau, haji kalau Anda kita punya harta, ini sekali. Tapi disuruh syahadat semua nolak. Apa jawabannya? Aku kan udah Islam. Dari bapak mamaku, dari nenek moyangku. Tadi katanya udah bilang, cerita agama itu, kita harus punya dasar Quran sama hadis. Ya Pak, pendapat orang yang aku udah Islam dari bapak mamaku, aku lagi udah membawa Islam, adakah ayatnya di Al-Quran ataupun hadis? Kalau ada, kakek ikut-ikut saja juga macam gitu. Kalau memang ada ayatnya, Islam udah ada keturunan, kakek ikut. Nanti buat Al-Quran dibuka, Al-Qurannya dan hadis dibuka ya. Adakah ayat menerangkan bahwa manusia itu bisa beragama di keturunan? Nggak melalui syahadat? Langsung sholat, nggak perlu syahadat lagi? Kakek mau ikut. Di dalam syahadat saja ada syaratnya. Apa syaratnya? Kalau balik dan berakal. Jadi anak-anak nggak wajib syahadat memasuki Islam karena dia belum balik dan berakal. Al-Islamu antas hada Allah ilaha illallahu wa ana Muhammadan Rasulullahi wa aqima sholah wa tutiyaz zakah wa tasawma ramadana wa tuhijjal baita. Ini saknota lillahi sabilan. Dari Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, dikutip dari Umar bin Khattab. Apa bahasa Indonesianya? Islam adalah bersaksi. Islam adalah bersaksi. Dan ucapkanlah tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah di hadapan saksi. Baru wa aqimah sholat, baru dirikan sholat. Kapan waktunya syahadat tadi itu dikerjakan, rukunnya itu? Kata Imam Syafi'i, kalau kamu itu menurut Imam Syafi'i, yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi, nah, itu diterangkan di situ, fikihnya telah balik dan berakal. Jadi kalau anak-anak sudah lahir membawa Islam, membawa agama, jadi anak-anak itu wajib mengerjakan sholat. Walaupun baru lahir. Karena barang siapa yang beragama wajib mengerjakan perintahnya. Maka Quran ngasih tahu kepada kita tentang masalah anak-anak. Manusia lahir dalam keadaan apa? Suci, bukan Islam. Suci. Tergantung orang tuanya, katanya gitu ya. Yang membuat dia itu Nasrani atau Yahudi atau Majusi. Jadi kalau kamu itu milih Nasrani, silakan.
Karena agama nggak dipaksa. La ikraha fid-din, tidak dipaksa berada. Silakan datangi pendeta biar kita pasti datangi pendeta. Kalau milih Hindu silakan. Karena agama hak individu, hak perseorangan, hak keyakinan. Silakan. Datangi si Brahmana, si pendetanya, biar ditawari bagi saksi. Tapi kalau kamu itu memilih Islam, datangilah walinya untuk disyahadah. Karena agama Islam nggak ada agama keturunan. Agama Islam itu dipeluk setelah balik dan berakal. Rukun yang pertama, yaitu syahadat. Aku bersaksi. Berarti kamu di depan saksi. Ada yang jawab, aku sudah syahadat di dalam sholat. Dalam hatinya dia ngomong begitu. Ya boleh-boleh saja lah. Boleh-boleh saja. Bacaannya bisa sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dibaca waktu sholat bukan syahadat namanya. Tapi rukun tahiyat. Dibaca waktu mau masuk sholat namanya apa? Azan. Bukan syahadat itu. Tapi azan. Ada orang azan. Bacanya sama. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu orang azan atau orang azan? Orang azan dan orang syahadat. Dibaca waktu nikah namanya ijab kabul. Tapi dibaca di hadapan saksi dikatakan rukun syahadat. Yaitu waktunya telah balik dan berakal. Itu menurut Al-Quran dengan hadis. Makanya disuruh masuk Islam tadi orang apa? Beriman, bukan orang Hindu, bukan orang kafir, bukan orang Kristen, bukan. Nggak disuruh oleh Allah disuruh orang Hindu masuk Islam, nggak disuruh. Yang disuruh masuk Islam adalah orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanut hulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan. Jadi Islam ada keseluruhan, ada berapa rukunnya? 5. Ya. Nggak boleh 4. Harus kerjakan yang pertama kali. Yaitu induk jari, benar dulu, sidik. Kan begitu. Baru yang kedua, telunjuk, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Wa aqima sholat, wa tutiyaz zakat, wa tazoma ramadona. Itu ayatnya itu gitu kan. Wa tuhidal wajita. Ini maaf ya. Nanti kalau ada yang bingung, baru mendengar. Mungkin yang di jauh sana, walaupun dalam kamar, dia mendengarkan. Udah maaf. Saya hanya membacakan Al-Quran sama hadis ya. Banyak dari itu maksa kamu harus begini. Gitu. Karena agama masing-masing diyakini. Aku nggak perlu syahadat, aku ingin sholat, silakan. Kan gitu. Silakan. Tapi Allah nanti ngasih tahu. Allah tak butuh saya yakin. Jangan kamu ikut langkah setan. Nah setan itu nggak dipimpin orang gelem. Itu ciri khasnya. Maka dari kelompok setan nggak pernah turun nabi. Itu ciri khasnya. Setan itu nggak ndelok wong sing berbuat jahat nggak pernah open. Iya, itu ciri khasnya. Kalau orang mau berbuat baik, sibuk dia, bingung dia. Itu ciri khas setan. Makanya kita dilarang mengikut langkah setan. Jadi silakan kamu punya pendapat masing-masing, punya keyakinan, kakek hanya pada Al-Quran dan hadis. Diterima situ, nggak terima situ hanya ngabarkan. Sebagai penerus, yaitu pewarisnya
Rasul kalau bahasa umumnya itu, Rasul di antara kamu kalau bahasa Al-Qur'annya, tugas kakek itu hanya menyampaikan, ngabarkan. Nabi, naba, ada pembawa berita. Silakan. Enggak dipercayai enggak apa-apa, dipercayai kamu yang untung. Tapi ingat-ingat, agama Islam itu dipeluk setelah balik dan berakal. Rukun pertama syahadat. Enggak ada ayat nerangkan di Al-Quran ataupun hadis agama Islam dari anak-anak, dari lahir. Enggak ada keterangannya. Bahkan ada yang ngomong dalam hatinya, aku sudah disyahadati kok di alam ruh katanya. Orang lahir saja sudah dikatakan suci, enggak Islam, apalagi alam ruh yang enggak masuk akal kan itu. Alastum merobikum, kan begitu kan. Bukankah aku ini Tuhan? Bala ya Robi syahidna, benar aku saksinya. Itu penyaksian jahil, bukan penyaksian agama. Itulah penyaksian asal usul adanya dirimu jadi wujud macam gini ini karena kamu itu menyambut saksi. Bala ya Robi syahidna. Benar ya Allah, ya Tuhan, aku saksinya. Gara-gara kamu macam begitu, kamu dipindah ke rahim bapak. Dijadikan mani dirimu dari bapak, akan dipindah ke rahim ibu, dilatih ke dunia. Waktu kamu belum punya badan, masih kamu tuh ruh, tidak alam ruh sana, kamu bersaksi kepada Tuhan. Benar, aku saksinya. Bala ya Rabbi syahidnya. Benar ya Tuhan, aku saksinya. Gara-gara kita ngomong macam gitu, kita dipindah oleh Allah. Di alam malakut di rahim bapak. Andai kata dulu kamu nggak menyambut penyaksian tadi itu, kamu nggak wujud jadi manusia. Itu syahadatnya ruh, bukan syahadat agama. Kalau syahadat agama itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad, itu syahadatnya untuk memasuki agama. Kan begitu. Jangan kita itu ngawur salah apanya itu. Ini merenungkan. Nggak pakai paksa nggak kok. Orang masing-masing kita punya keyakinan kan. Silakan. Nanti kalau udah mati baru kita tahu kan. Jumpa kita. Bagaimana kabarnya? Gitu kan. Yang nggak mau syahadat. Gitu. Yang udah mau aku baik. Ya silakan. Pakai hanya ketawa. Karena nggak mungkin kakek diutus oleh Allah. Nggak mungkin kakek itu dijadikan ustadz di muka bumi ini kalau nggak dikasih tahu oleh Allah. Nggak mungkin. Kakek ini belajar agama nggak dari kitab-kitab. Nah, langsung dari bapak saya. Bapak saya dari bapaknya. Dari bapak sampai Nabi Muhammad. Tanpa pakai bacaan, tanpa pakai tulis, pakai apa. Saling mencontoh, mendengar dari kalam bapak saya, dari bapaknya, sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai kakek itu ke 32-nya kakek. Arifin Malik, Syekh Abdul Hamid Jama, Kiai Kaisan, Kiai Tegal Gubuk, Kiai Syekh Ali Amsa, baru Syekh Ajengan Suka Asin, Hasanuddin, Sunan Gunung Jati, Syekh Nurul Alam, Syekh Abdullah, terus Syekh Ibrahim Asmara Ka'abah, Ibrahim Jamaluddin Akbar, sampai Nabi Muhammad, sampai Husain, sampai Fatimah Nabi Muhammad. Ke-32-nya. Nah, kakek belajar agama ini bukan dari kitab-kitab yang kakek beli di mana-mana. Nggak ada pertanggung jawabannya itu. Yang tanggung jawab siapa? Kita belajar agama dari kitab-kitab.
Tapi kakek langsung belajar agama turun-temurun sampai Nabi Muhammad. Maka ajarnya tetap setelah kakek dewasa disuruh syahadat. Walaupun bapak saya tuan saya disuruh syahadat. Kenapa kalau begitu? Kita ambil sejarah zaman Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad itu anaknya Nabi. Nabi Muhammad seorang Nabi, agamanya Islam. Kenapa? Si Zainab anak pertamanya, si Fatimah anak ragilnya disuruh syahadat setelah dewasa. Buka kisahnya, tarikhnya buka nanti. Kalau ingin cepat tahu kamu jelas tarikhnya itu, beli kitab buku Fadilah Amal. Nah, bukunya orang-orang tablik, orang-orang taklim itu beli itu. Ada dikisahkan tarikhnya Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Anak Nabi Muhammad saja masuk Islam setelah dewasa. Anak Nabi Muhammad. Ya, kita itu anak siapa? Kalau nggak mau. Si Fatimah masih sudah dewasa. Ada seorang yang masih muda, yang belum dewasa sudah masuk Islam. Anak sahabat Nabi. Yaitu Abdullah bin Abbas. Anaknya Ibnu Abbas. Hanya satu orang zaman Nabi yang masuk Islam ketika umur 12 tahun. Dibolehkan. Kenapa? Karena dikala itu Abdullah bin Abbas orang yang paling cerdas di antara anak-anak yang sudah dewasa pola pikirnya. Maka Nabi Muhammad membolehkan dia itu bersyahadat di depan bapak kandungnya yaitu Ibnu Abbas. Inilah yang dihilangkan oleh setan. Karena rukun Islam akan dimusnahkan oleh setan satu persatu. Yang pertama kali dihilangkan yaitu syahadat oleh setan. Boleh sholat, tapi jangan kamu bersyahadat, kata setan. Nanti satu saat lagi, otak akan dihilangkan oleh setan. Tinggal puasa, zakat, haji. Satu saat nanti akan dihilangkan puasa. Alasan nggak tahan, banyak penyakit. Sakit mah. Entah mandul, entah malas, kurang tahu. Suatu saat lagi orang nggak ada lagi zakat. Karena duitnya untuk naik haji semua. Suatu saat nanti Islam tinggal haji. Tinggal itu, tinggal satu rukun dikerjakan oleh manusia. Islam itu dengan mudah itu akan menghancurkan Islam dari dalam. Sekarang udah hilang satu rukunnya. Tinggal 4. Sholat, zakat, puasa, haji. Satu sudah hilang di muka bumi ini. Tinggal segelintir orang yang masih memahami itu, masih mengikuti. Yang lain sudah nggak open lagi. Apalagi yang sudah sekolah-sekolah tinggi. Yang otaknya itu cerdas. Karena orang yang otaknya cerdas dikuliahkan ini, otaknya dididik ini, bukan untuk agama, tapi untuk nafsunya dia. Untuk kedudukan dia, agar dia jadi orang hebat. Jadi orang kaya, jadi orang terkenal. Kan begitu. Ambil contoh. Ada pengisi pengajian mau datang ke daerah kita kalau nggak dibayar. Ada nggak? Ketika Maulid Nabi, dia dipanggil nggak dibayar, mau nggak? Nggak mau. Ketika Usok Merah. Bahkan sekarang yang unik lagi yang kakek tahu, di kota-kota sini enggak. Di sini orangnya ada tempaten nggak aman. Di kota-kota, ngisi atik masjid saja. Masjid Jumat dibayar sekarang. Maka agama dipergunakan untuk mencari kehidupan dunia. Bukan untuk kebaikan umat manusia, tapi untuk mencari kehidupan dunia pribadinya dia. Itulah zaman sekarang. Maka orang itu kadang-kadang mengharamkan yang halal. Kadang-kadang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kadang-kadang begitu. Itu balik kadang-kadang. Mereka itu. Nggak penting syahadat. Wong Islam kok. Mbahmu Islam, kakekmu Islam, moyangmu pun Islam. Nggak penting kamu. Jika kamu udah Islam. Jadi lupa rukun Islam.
rukun Islam 5 perkara. Yang pertama Islam turunan, yang begitu kan. Lalu yang kedua sholat, yang begitu. Itu karena apanya? Ini maaf. Kakek hanya jelaskan ya. Jelaskan. Kakek nggak maksa. Masing-masing kita punya pendapat, punya keyakinan. Nggak maksa. Nggak maksa kakek kok. Yang nggak asal ada situ kakek nggak pernah rugi. Kakek datang kemari nggak pernah menyibukkan kamu. Untuk disambut nggak apa-apa. Nggak disambut kakek pulang lagi kan begitu. Enak kalau kakek ini. Datang kemari nggak ada orangnya. Orang berondok semua. Kakek pulang lagi. Masih banyak tempat-tempat orang yang kakek minta datang itu. Lalu begitu. Nggak dipaksa. Cuma ngabarkan. Karena kita itu saudara, teman, yang mengaku kita itu orang beriman, kakek kabarkan. Kakek nggak tega kalau kamu tersesat. Nggak tega. Kalau sekarang masih bisa kamu dikabari. Nah setelah mati, bagaimana cara nolong kamu? Berat sekali. Maka sekarang inilah kakek kabarkan kepada kamu itu, agar kamu itu bisa memikirkan yang baik antara agama ini yang bagaimana yang agama yang terbaik itu. Itu agama yang terbaik yang punya dasar Al-Quran dan hadis. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad disuruh megang teguh yang keduanya. Biar nggak sesat lama-lamanya. Hadisnya itu sahih. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Diambil daripada Umar. Firmanya mukamat. Jelas. Nggak usah saya lihat lagi. Mukamat. Firmanya. Ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman. Masuk kamu ke dalam Islam keseluruhan. Enggak ayuhanak, enggak. Ya ayuhanak, mungkin hai seluruh manusia kan. Ini ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhal kafirun, bukan. Ya ayyuhal kafirun. Udhulu bisilmi kafah. Mungkin hai orang-orang kafir masuk dalam Islam keseluruhan. Itu mungkin orang-orang mereka yang diseru. Tapi ini orang beriman yang diseru. Kamu buang pun ayatnya tetap iman yang akan diseru oleh Allah. Kalau ini salah, biar saya tanggung jawab. Saya skip satu ayat ini. Saya hapus. Saya tanggung jawab ayat ini salah. Seluruh firman Allah itu digarisbawahi dengan kalimat sadaqallahu al-azim. Maha benar secara firman-Nya. Renungkan ini ya. Saudaraku yang hadir pada malam hari yang mendengar umumnya renungkan. Ini hanya kabar untuk kita semua. Yang mau dikabari, yang nggak mau, yang nggak apa-apa. Kakek sebentar hanya ngabarkan bagi orang-orang yang ingin menang dunia dan akhirat. Ambil contoh sekarang di sini. Ambil contoh. Di sini ini tempatnya perumahan orang karyawan. Jadi kalau kamu nanti punya anak, terus anakmu itu nggak mau masuk karyawan, ya di sini juga tempatnya. Dan bantu kerja kamu di pabrik sana. Dia dikatakan karyawan nggak? Aja nggak mau daftar karyawan. Nggak dikatakan. Kalau yang karyawan di sini mungkin, ya nanti hari tua ada jaminan, yaitu pesangon hari tua namanya pensiun. Nanti kalau sakit ada jaminan yaitu kesehatan. Nanti kalau kamu kena panas, kena hujan, ada jaminan punya dikasih rumah penginapan, rumah sementara. Kenapa kamu dikasih rumah, dikasih kesehatan, dikasih dana pensiun? Karena kamu tuh masuk karyawan. Yang kerja di sini ya nggak masuk karyawan, hanya dapat gaji belaka. Hanya dapat gaji. Itu bedanya anak karyawan dengan karyawan sama-sama dapat gaji, dapat pahala kalau bahasa Arabnya, dapat gaji, dapat upah. Tapi anak karyawan nggak dapat, yaitu jaminan hari tua, nggak dapat pensiun, nggak dapat rumah, nggak dapat kesehatan, masuk rumah sakit belum bayar.
Tapi kalau karyawan, ada jaminannya. Itu juga Islam dan anaknya orang Islam yang mengaku anak orang Islam. Beda saja. Kalau ini nggak mau kamu kerjakan, karena kamu kurang memahami dan kurang masih membantahnya, karena kamu tertipu oleh hawa nafsunya, itu langkah setan, Allah seru yang terakhir. Surat At-Tahrim. Al-Tahrim al-Tahrim, yaitu peringatan ya, penyeruan. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Kalau kamu tidak mau mengerjakan ini karena masih ragu dan bimbang, Allah seru. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dengan segala takwa, dan jangan kamu mati sebelum dirimu Islam. Nggak oleh mati oleh Allah, nggak urung Islam. Kenapa kok ngono? Karena yang pertama tadi nggak mau diseru, yang pertama nggak mengindahkan seruan, jadi merengkel ya, jadi ngaku bener kok, nggak pada jalan. Maka seruan yang terakhir ini nggak boleh mati. Kalau namun dirinya Islam. Ini kejam Allah ya, nampaknya ya. Kenapa orangnya dipanjangkan umurnya? Karena ditunggu tobat, disuruh sahat, ditunggu sahadatnya. Tapi akhirnya udah satu cepat-cepat ini ya, udah sahadat. Kan gitu. Bisa dipahami kira-kira ini? Ya kalau salah ini berarti salah Qur'annya ya. Pakai hanya bacakan kok. Kalau ini pendapat kakek ini salah, yang ngomongin ayat salah, berarti yang salah itu Qur'annya. Ya kan hanya bacakan Al-Qur'an. Karena itu ayatnya mukamat, bukan tasabihat lagi ayatnya. Jelas itu. Nggak diubah-ubah lagi. Kan begitu. Ya mudah-mudahan kita akan dewasa pola pikirnya. Karena agama itu diperluas balik dan berakal. Anak-anak nggak membawa agama. Karena anak-anak itu suci. Lah, balik dan berakal. Barulah diperintahkan memeluk agama. Kalau kamu tuh milik Islam yang kamu peluk, maka rukun pertama adalah syahadat. Maka diadakan oleh pemerintah itu Pak Kaum di satu pondok itu, apa namanya, mudin apa namanya? Ada dua di sini ya, Kaum sama lurah ya, sama kepala desa. Yang Pak Kaum disuruh nyahadati orang sudah dewasa yang masuk Islam, Pak Lurah suruh nyatet dalam KTP-nya. Kadang-kadang Pak Kaum yang mikir orang mati saja. Kaum kepala urusan mayat. Ya ada kan Pak Kaum itu untuk menyahadati anak-anak orang Islam yang sudah dewasa agar dia itu digolong agamanya Islam. Saya kadang-kadang nggak tahu masalahnya. Nah dia itu bersahadat, setelah dewasa, orang suruh ngurus KTP. Baru jelas agamanya apa? Islam. Sama saja Pak Kaum kan begitu kan? Iya begitu. Boleh ngurus KTP sebelum dewasa? Nggak boleh ya. Jadi kalau belum ngurus KTP, belum dewasa nggak boleh ngurus KTP. Jadi kamu apa statusnya? Statusnya apa? Ikut orang tua. Ya orang tua tidak tuh khalifah. Tapi ikut orang tua. Ya maaf, andai kata dulu orang tua itu penjudi. Tapi saya masih ikut orang tua. Bagaimana kira-kira? Ada apa sih? Maaf ya, mata masih ada. Tapi orang tua dulu penjudi, pemabuk. Selama kita agama kita masih statusnya ikut orang tua agamanya. Islam keturunan ya. Wah, hancur-hancuran ini Pak. Bisa ngeblank ini bila malam kayak sana. Bingung. Nah begitu. Ini maaf ya, mana tahu.
Kakek hanya gambarkan saja kok. Kakek nggak apa, gambarkan saja bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya nggak boleh ya nggak apa-apa, tidur ya nggak apa-apa, itu tuh nikmat. Maka mimpinya mimpi mendengarkan ya nggak sama saja itu kan begitu. Itulah keterangan dari kakek tentang masalah agama tadi. Nanti kalau nak buka yang tentang masalah kait ke sana, masalah ruh, nanti nggak nyambung ya. Agamanya belum beres ya, kan? Nanti kan agama udah beres, baru saya kasih tahu. Ruh itu bagaimana? Ada lagi orang yang diantara kita mengaku mempunyai indera yang keenam. Itu udah masalah ruh ke sana itu ya, kegaiban. Jadi kakek tanya, indera yang keenam itu apa saja? Kan indera manusia itu 11. Yang jahil 5, yang gaib kan 6. Jadi kalau menggunakan indera yang keenam, yang 6 itu apa saja namanya? Bingung dia, namanya enggak. Jadi kamu enggak tenang dengan yang keenam. Berarti indera yang kelima yang kena perasa, pendengar, penglihatan, penciuman, kan? Nah, ya, gitu. Itu nggak perlu dibuka-buka ke dalam sana. Orang Islam saja kita belum selesai masalah Islam kita kan. Agama kita aja masih bermasalah kan begitu kan. Jadi ingat-ingat yang dibaca kakek tadi Al-Quran. Nah, kakek awal ya surat Al-Baqarah tadi tentang masalah Rasul. Mana tahu. Ya. Nabi sebut, ada nabi baru datang ke pondok sini mengaku Rasul. Kakek nggak ngaku Rasul, kakek itu baca Al-Quran. Surat Al-Baqarah 151. Coba kan dicatat. Tulis di dadanya. Ingat-ingat ini. Ayo coba dibuka. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yujafikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus seorang rasul kepadamu, salah seorang di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, yang membersihkan tingkah lakumu yang kurang baik, yang mengajarkan kitab dan hikmah, dan mengajari apa-apa yang belum kamu ketahui. Hanya bacakan, ngaku rasul. Hanya baca Al-Quran. Ingat-ingat bahasanya ini. Cara busuk tersebar. Datang ke pondok kami. Ngaku rasul. Nggak begitu. Hanya baca Al-Quran. Jadi pendapat kamu rasul itu bahasanya bahasa apa kalau rasul itu? Bahasa Arab. Iya. Ya. Pendapat orang yang begitu. Rasul itu bahasa Arab. Tapi Quran ngasih tahu kita nggak begitu. Surat Ibrahim ayat 4. Wa ma arsalna bi rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fa yudillahu may yasha wa yahdi may yasha. Tiada kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menunjuki mereka. Ini rasul itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa kaumnya. Andai kata rasul itu berbahasa Arab, kamu melongo tertua kamu ngomong apa itu? Nggak nyambung. Diadakan oleh dengan bahasa kaumnya itu agar kamu tuh mengerti. Catat ya, surat Ibrahim ayat 4. Catat. Wa ma arsalna mi rasuli illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tiada kami mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menunjuki mereka, liyubayyina lahum, untuk menunjuki mereka. Maka bersyukur kalau orang Batak turunkan bahasa Batak, makanya nyambung. Orang Indonesia turunkan bahasa Indonesia, ya nyambung. Orang Indonesia turunkan bahasa Arab, rasulnya
ngomong sendiri dia nggak nyambung, kan begitu. Maka kalau menurut pendapat orang yang kurang mengerti Al-Quran, Rasul itu bahasa Arab, sudah mati orangnya. Dan menurut Al-Quran, Rasul dengan bahasa kaumnya. Kalau menurut orang umum, Rasul itu sudah nggak ada lagi, Nabi Muhammad nggak mati. Tapi Al-Quran, Rasul diantarakan kamu. Dicatat ini. Maka di sini ada yang jadi ustadz, yang ada hubungan dengan kuasana. Nah, bawakan ini ayatnya. Ini salah apa benar Al-Qurannya ini? Bawa ke kantor sana. Kan begitu. Nanti kalau salah, berarti kakek yang salah. Qurannya benar kan gitu kan? Kakek hanya bacakan Al-Quran, bukan kakek itu mengaku dari kakek itu Rasul, tapi kakek hanya baca Quran tadi. Tentang masalah syahadat, itu benar apa salah? Berarti kalau itu salah, berarti yang salah itu Qurannya. Pak, itu kekuasaan ke Depok sana, ke MUI. Maka ada orang MUI yang begitu kan, di antara kita. Bawa ke sana. Jabarkan macam mana ini keterangannya. Insya Allah nanti kita akan selamat daripada suatu langkah setan tadi. Selamat daripada menjalankan langkah setan tadi. Kita terus menuju jalan yang lurus. Jadi barang siapa yang berjanda Al-Quran dan hadis, maka dia lurus. Tapi kalau dia itu melangkah langkah setan, yang ada Al-Quran dan hadis nggak ada di situ, maka dia akan tersesat. Bukan tersesat, akan tersesat. Karena kakek dari dulu baca Al-Quran, dari umur 7 tahun yang diajar Al-Quran, nggak pernah jumpa sama kakek yang dibacakan agama keturunan. Yang ada itu orang Yahudi. Mereka beragama dengan agama nenek moyang. Ada di Rum itu. Itu orang Yahudi. Kalau orang Islam, nggak ada keterangannya itu. Agama ditulis balik dan berakal. Menurunkan, insya Allah kita jadi terang pola pikir kita. Jangan sampai kita itu beragama hanya ikut-ikutan. Agama punya dasar Quran dan hadis. Carilah kalau kamu udah paham, carilah para pensaksi syahadat. Diadakan oleh Allah itu wali Allah dan wali abdal orang tua agar keduanya itu nyambung. Wali abdal orang tua itu diperintahkan oleh Allah untuk melihara diri kita. Wali Allah itu untuk ngajari agama pada kita. Maka diadakan wali Allah itu nggak sia-sia. Jangan ngaku ulama tapi nggak pernah nyambung ke bawah. Kayak sekarang ngaku ulama, karena ulama itu waris Nabi loh, wali-wali Allah itu. Ulama itu waris ambiya. Jadi ngaku ulama, ngaku wali Allah nggak pernah turun ke bawah. Nggak pernah tahu bagaimana rakyatnya itu agamanya lurus apa nggak tahu. Mau turun ke bawah ketika ada datang anggaran dari atas saya turun ke bawah. Biasanya kalau mau ya itu pemerintah itu mengadakan bansos dan bantuan sosial untuk umat. Maka sibuk harus turun ke bawah sampai Ramadan setiap masjid. Kenapa? Karena ada bansos tadi, bantuan sosial tadi. Kalau nggak ada, senyap gitu. Sibuk di pondok kita ribut dengan suara musik kafe. Diam deh. Tapi ketika mau bulan puasa sibuk dia keliling ke masjid karena ada bantuan sosial dari atas. Itulah ulama-ulama sekarang yang agama diperbuat digunakan untuk mencari kehidupan dunia, untuk mencari kedudukan dunia pula. Kehidupan dan kedudukan dunia dipergunakan oleh mereka yaitu melalui agama. Nah, orang sekarang mudah-mudahan kita nggak begitu, kita betul-betul yang mengikut yaitu sunatullah dan sunnah rasulnya. Musikum wa nabi wa iyaidatakullaha. Mungkin sampai keterangan ini, saya tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.